news, Jay Itzes resmi bergabung dengan Timnas Indonesia pada 18 Maret 2024 siap lawan Vietnam. Ya, PSSI buka suara soal peluang pemain abroad gabung Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dan informasi berikutnya, pantas saja Timnas Indonesia payah melawan Vietnam dan Thailand. Ternyata Erick Thohir buka fakta ini. Yang terakhir, Sinteyong belum bisa move on dari kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Ya, Jay Itzes bergabung di pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia pada Senin 18 Maret nanti. Hal itu dikabarkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Bung Ropan, sapaan akrab dari Roni Pangemanan, mengatakan jika Jay Itzes akan terbang dari Venezia, Italia pada Minggu 17 Maret 2024 dan diharapkan pada Senin 18 Maret bek bertinggi badan 190 cm ini sudah tiba di tanah air. Ya, jika mendarat pada 18 Maret nanti, Jay hadir sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Dan pelatih 53 tahun itu akan memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 18 Maret 2024. Ya, semua pemain Timnas Indonesia harus berkumpul pada tanggal 18 Maret dalam TC di Jakarta sebagai persiapan menghadapi Vietnam di laga pertama pada 21 Maret 2024 sebelum kita terbang ke Vietnam 5 hari kemudian. Jay Itzes juga sudah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 17 Maret 2024 dan diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 18 Maret 2024 sesuai dengan permintaan Sinteyong yang meminta semua pemain untuk sudah berkumpul di tanggal tersebut, kata mantan manajer Persija Jakarta ini. Ya, kalau ada sesuatu yang tak bisa ditolak di sini, ia akan tiba pada tanggal 19 Maret 2024, tapi diupayakan ia akan tiba pada tanggal 18 Maret 2024, tegas Bung Ropan. Anggota Esko PSSI Andri Erawan menanggapi soal peluang pemain abroad untuk bergabung Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 sendiri bakal digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Ajang tersebut digelar di luar kalender FIFA sehingga klub tidak wajib melepas pemain untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Beberapa klub Liga 1 pun mengisyaratkan tidak akan melepas pemainnya. Hal yang sama juga diprediksi akan terjadi pada pemain abroad yang sulit dilepas oleh klub masing-masing. Sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Timnas U23 karena masih di bawah batas usia. Pemain abroad yang memenuhi syarat itu adalah Justin Hubner, Pratama Arhan, Elkan Baggett, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Struijk. Kalau abroad nanti Pak Ketua Umum langsung yang usahakan itu, kata Andri Erawan. Andri pun juga menjelaskan bahwa soal pemain abroad akan dibicarakan dalam rapat Exco yang berlangsung hari ini. Sementara itu juga ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 yang masih memenuhi syarat untuk membela Timnas U23. Mereka adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Dan pada Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia, sana dah. Ya, pada Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia tergabung di dalam grup A bersama Australia, Qatar, dan Yordania. Laga pertama Timnas U23 Indonesia bakal melawan tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Dan setelah itu Garuda Muda akan melawan Australia pada 18 April 2024. Yang terakhir, tim besutan Sinteyong ini akan melawan Yordania pada 21 April 2024. Dan informasi bola selanjutnya, Vietnam dan Thailand dalam beberapa tahun belakangan ini memang seringkali menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Vietnam khususnya pada medio 2000-an bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan oleh skuad Garuda. Di berbagai event Indonesia tak begitu payah untuk meraih kemenangan. Akan tetapi Vietnam perlahan menjadi kekuatan Asia Tenggara. Sejak tahun 2016 Indonesia sempat tidak pernah menang melawan The Golden Star Warriors. Ya, ada 6 pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam. Hasilnya Indonesia 3 kalah dan imbang, dan Vietnam sedang didaya atas Indonesia. Hingga akhirnya rekor itu pecah di Piala Asia kemarin.
Dalam babak fase grup, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Ya, hal yang sama juga terjadi ketika menghadapi Thailand. Dilansir dari 11v11, Indonesia tidak pernah menang sejak tahun 2016 lalu. Terakhir kali Indonesia menang di Piala AFF dengan skor 2-1. Dan setelah itu ada 7 pertandingan yang dimainkan dengan Thailand mencatatkan 4 kemenangan dan 3 kali berakhir sama kuat. Selain kesulitan dari sisi head to head, peringkat FIFA juga menjadi bukti bahwa Vietnam dan Thailand lebih unggul ketimbang Indonesia. Vietnam meskipun hancur lebur di Piala Asia kemarin masih jauh lebih baik ketimbang Indonesia di ranking FIFA. Vietnam kini berada di posisi 105 sedangkan Indonesia ada di peringkat 142. Adapun Thailand kini menjadi raja ASEAN dengan menempati peringkat 101. Lantas, apa yang membuat timnas Indonesia kini berada di bawah Vietnam dan Thailand? Salah satu faktornya adalah tata kelola. Adapun tata kelola timnas Indonesia ini, kata Ketua Umum PSSI sendiri Erick Thohir, membutuhkan dana yang besar dan faktanya Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indonesia kalah dari Vietnam dan Thailand. Kita itu mau punya tim nasional yang bagus yang angkanya 250 sampai 500 miliar, kata Erick. Itu kan kalau kita bandingkan dengan Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US dollar atau 3,4 triliun. Ya jauh kita, negara-negara tetangga kita tuh kayak Vietnam, Thailand itu sudah di angka 1 triliun. Jadi ya seperti itu realita, ada uang maka ada kesejahteraan, ada prestasi. Kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Dan yang terakhir, pelatih timnas Indonesia Sinteyong belum bisa move on dari kegagalan di Piala Asia kemarin. Ia merasa skuad Garuda seharusnya bisa mencapai perempat final turnamen bergengsi itu. Shin merasa kecewa timnya gagal melaju ke perempat final Piala Asia kemarin. Menurutnya, waktu persiapan yang kurang efektif dan komposisi skuad menjadi faktor utama timnas Indonesia gagal dalam bersaing. Saya pikir saya bisa naik lebih tinggi dan usia rata-rata pemain kita adalah sekitar 22 tahun, 5 bulan ya. Kami mendatangkan pemain-pemain yang kami pilih saat mempersiapkan Piala Dunia yang berusia 20 tahun dan masih belum beberapa hal, dan dalam beberapa hal ini rasanya seperti bermain dengan tim Olimpiade, kata pria asal Korea Selatan itu. Ya, jika kami punya lebih banyak waktu untuk bersiap, maka kami akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar lagi, kata Sinteyong. Dan terlepas dari itu, Shin mengakui para pemain berkembang dengan baik dalam setiap pertandingan. Tapi sayang, semua harus berakhir ketika mereka ditundukkan oleh Australia. Saat itu para pemain mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akan melakukannya lebih baik jika saya berhasil mencapai perempat final. Ya, tapi memang sangat disayangkan. Ujarnya. Sementara itu, Shin akan masih melatih timnas Indonesia sebab dalam waktu dekat tim Merah Putih akan menghadapi timnas Vietnam dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan pada 16 Maret 2024.